Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Kali ini pembahasan aku agak spesifik dan khusus. Kenapa? Kan kamu tahu sendiri ya, semuanya lagi persiapan untuk berangkat haji nih. Nah, mendingan kita tanya langsung dan lebih detail lagi tentang masalah persiapan haji dan kemudian ada nggak sih aturan-aturan yang mengalami perubahan di sana? 2 tahun loh nggak berangkat haji. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh bersama saya, Profesor Hilman Latif. Oke, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Tahu nggak sih guys, kita ngomong sama Profesor, image-nya kamu apa kalau akademisi? Pasti udah tua, ya nggak sih, janggutnya putih. Ini enggak, masih muda loh. Wah, ini berarti luar biasa nih, masih muda, udah profesor, cerdas banget. Makanya ditempatinnya berada di jadi dirjen untuk PHU. Prof, kita ngobrol-ngobrol nih Prof tentang masalah penyelenggaraan haji tahun ini menggembirakan banget untuk rakyat, untuk masyarakat. Seperti itu kan? Betul. Kita sudah 2 tahun menunggu ya. Bener, jadi excited banget. Aku dengan rakyat sama-sama nih, kita pasti nih yang nonton ini, ibu-ibu nih semuanya pada ini apa namanya, kayak sesuatu yang ditahan dibuka lagi gitu kan. Kita haru biru pengen ngelihat rumah Allah lagi, tapi pasti banyak peraturan-peraturan yang berubah ya nggak sih? Ya betul, jadi beda 3 tahun lalu sekarang. Perbedaannya apa tuh Prof? Karena kita masih masuk masa pandemi di akhir 2019, mulai ada gejala pandemi 2020 itu ya pandemi betul-betul menyebar di berbagai negara termasuk di Indonesia dan Saudi Arabia. Oleh karena itu untuk situasi di Saudi saat ini masuk juga pada saat pelaksanaan haji di 1443 tahun 2022 ini masih harus mematuhi berbagai protokol kesehatan yang terkait dengan pandemi COVID-19. Itu apa aja tuh? Misalnya aku dengar informasi kayak kita yang berangkat ke luar negeri dan kemana aja sih, keluar kota itu harus booster, harus sudah booster ya Prof? Udah vaksin kedua. Nah kalau untuk berangkat umroh, isu di luar tuh vaksinnya harus tertentu, bener nggak sih Prof? Nah, jadi gini, ini harus saya sampaikan juga pada masyarakat ya. Yang pertama, untuk umroh, memang saat ini sudah banyak pelonggaran. Jadi umroh itu tidak lagi mensyaratkan ada PCR. Oke. Tidak perlu. Nggak perlu lagi. Tidak lagi ada karantina. Oke, pulangnya ya. Kan tidak juga ada batasan usia. Alhamdulillah. Siapapun, tua muda, gitu ya, di atas 65 atau 70 tahun sudah bisa melaksanakan. Nah, ini sejak awal bulan ini sudah dibuka lebar-lebar. Oke, alhamdulillah. Nah, tetapi untuk haji memang ada peraturan yang diterapkan kembali oleh pemerintah Saudi. Berbeda antara umroh dan haji. Iya. Kalau haji harus ada protokol kesehatan. Di antaranya adalah jamaah haji 72 jam sebelumnya harus dinyatakan bersih dari COVID-19. 72 jam. Ya, sebelumnya harus disuntik Vaksin, PCR. PCR dulu. Oke. Yang kedua, mereka harus memiliki vaksin yang lengkap, yaitu 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi booster nggak perlu? Booster adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong imunitas yang lebih kuat. Cuman sebaiknya ya, Ya. sebaiknya para jamaah booster lah yang ketiga. Ya. Terus lalu apa lagi? Nah, kemudian ya ada boosternya, tadi vaksinnya lengkap, kemudian juga PCR-nya, dan pertanyaannya adalah vaksinnya yang mana saja? Ya itu dia. Saat ini berbeda dengan tahun lalu, jadi bila jamaah haji itu menggunakan vaksin Sinovac misalnya, ataupun Sinopharm, maka itu juga sudah bisa diterima. Alhamdulillah. Kasihan kalau nggak dari kemarin masyarakat kan dapat yang itu pertama-tama ya kan. Betul. Gelombang pertama. Berarti boleh ya? Boleh. Jadi dulu kan akhir tahun lalu agak eksklusif Yes. ya. Yang diterima di Saudi. Satu adalah
misalnya Pfizer, Iya. ya, ada Pfizer, ada AstraZeneca, AstraZeneca. Moderna, ada Iya. Johnson Iya. Johnson. Nah, yang Sinovac itu harus booster. Nah, kalau sekarang sudah dianggap sama. Oh, alhamdulillah, good news. Nah, terakhir, Hmm. diingatkan juga untuk jamaah haji Indonesia tetap bersiap-siap ya, nanti konsultasi dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat untuk apa? Untuk vaksin meningitisnya. Oh, ya vaksin meningitis tuh memang wajib ya di sana ya, karena supaya nggak tertular dan macam-macam. Nah, Prof, saya dengar di isu di luar juga sih, kita jadi ngomong masalah kesehatan nih, nggak apa-apa kan, memang berkaitan ya. Katanya perlu untuk suntik vitamin C. Pernah nggak sih vitamin C yang lengkap gitu loh? Ya, itu pilihan saja. Oh, lah pilihan Dari ya. Kementerian Agama Republik Indonesia tidak memberikan saran ataupun tidak mendorong. Tapi bila ada jamaah yang memang untuk meningkatkan imunitasnya dengan suplemen tambahan, ya Silakan. Nah, sekarang gini, Prof. Pada saat dimudahkan untuk orang berangkat haji dan umroh saat ini, pasti jamaahnya meludak dong. Ya, ya. Nah, kira-kira yang akan diutamakan yang mana? Video sujud syukur Atman, calon haji warga Sumeneb, Madura ini viral di media sosial. Karena 4 hari menjelang pemberangkatan, Atman dinyatakan gagal berangkat oleh Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb karena usianya yang menginjak 65 tahun. Jamaah yang daftar berhaji itu sudah ada urutannya. Ya, Sudah ada daftar tunggunya. ya, Jadi ada yang menunggu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, Ya, bahkan ada sampai ya. 40 Ya. tahun. Nah, tahun 2020 itu, tahun 2020 yang lalu, itu sudah ada calon jamaahnya oke. yang akan berangkat. Tidak jadi berangkat. Itu tidak jadi berangkat. Maka tahun 2022 ini akan diberangkatkan jamaah dengan urutan teratas Oh, yang sudah lunas di Oh, tahun oke. 2020. Nah, Oh, ya, yang ya, sudah ya. lunas itu terbagi dua. Satu, sudah lunas tidak diambil lagi. Maka kemudian yang bersangkutan untuk haji tahun 2022 ini tidak perlu menambah sepeser pun. Ah, oke. Nah, tetapi kalau dulu sudah lunas tahun 2020, kemudian ketika hajinya batal berangkat dan diambil lagi, maka yang bersangkutan harus melunasi sejumlah bipihnya atau biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar oleh calon jamaah Oh, oke. sebesar 39 juta. Oh, gitu, tambahan lagi ya. Ya, jadi uang mereka dulu setoran awalnya 25 juta, Iya, iya, maka kemudian yang dulu diambil Iya. harus melunasinya menjadi tambahan 19 jutaan. Oh, oke. Berarti yang 2021 ya harus nunggu lagi ya ke Nah, depan lagi. 2021 nunggu insya Allah 2023. Ya, 2023. Berarti ya alhamdulillah ya terima kasih juga ya buat 2020 ya. Tapi berangkat semua nggak? Nah, itu Kuota kita berapa? kita ini untuk tahun ini pemerintah Saudi hanya menerima 1 juta jamaah dari seluruh dunia. Ya Allah. Ya, jadi ada 850.000 itu dibagi-bagi Ya ke seluruh dunia. Allah. Sisanya adalah untuk haji masyarakat lokal. Oh. Nah, Indonesia alhamdulillah masih kebagian sekitar 100.052 orang Oke. untuk jamaah yang bisa berangkat dari Indonesia. Ya. Oke, itu untuk yang haji ya. Nah, sekarang kalau umroh? Nah, umroh tentu saja saat ini kita dorong masyarakat. Apalagi bulan Ramadan ini Iya. banyak sekali nih berangkat, bahkan per harinya bisa beberapa kloter berangkat. Iya, banyak banget tuh sampai meledak deh kayaknya bandara Jamaah tuh. umroh. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan antusiasme warga masyarakat juga semakin kuat. Dan sampai sekarang setidaknya dari bulan Januari, 8 Januari sampai sekarang itu ada sekitar 128.000 orang untuk jamaah umroh. Aku merinding loh karena kebayangin. Artinya dulu kita itu tahun lalu 2020-2021
ada 60.000 orang jamaah umroh tertunda. Iya, banyak banget Berangkat. kan. Sekarang sudah berangkat 128.000. Artinya banyak juga jamaah yang baru daftar untuk berangkat tahun ini. Oh, oke, Ini menunjukkan alhamdulillah. semangat yang luar biasa. Yes, ya. Karena tadi kan mau berangkat haji, aduh kayaknya tipis banget. Jadi solusinya alternatif adalah dengan berangkat umroh di bulan Ramadan. Iya, Ya. betul. Jadi banyak sekali yang Memilih itu ya. mengambil alternatif ketika masa antrian yang lama. Ya, misalnya usianya sudah berapa tahun, sudah 55 atau 60 tahun ya. Terus masa tunggunya masih 20-an tahun lebih. Iya, nggak mungkin. Orang juga banyak yang konversi. Oke. Sebenarnya menentukan harga untuk umroh itu sebenarnya netapin harga itu dari siapa sih, Prof? Nah, untuk umroh, jadi kita menetapkan harga referensi. Oh, oke. Jadi gini, kita perlu memitigasi karena semangat orang Indonesia untuk menjalankan ibadah umroh itu begitu kuat, maka kita harus jaga antusiasme itu jangan berujung fatal, tertipu harga-harga diskon-diskon yang berlebihan. Iya, benar banget. Yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, benar banget. Oleh karena itu, pemerintah membuat harga referensi. Harga referensi pada masa COVID kemarin, ketika ada banyak ketentuan protokol kesehatan, kita tentukan 28 juta rupiah. Artinya apa sih? Apakah harganya harus segitu? Tidak. Tapi setidaknya mendekati itu. Baik ke atasnya ataupun ke bawah. Oh, oke. Misalnya, ada yang menawarkan, udah bersama kita deh 19 juta misalnya ya, berangkat aman, karantina dijamin. Itu sudah ada harga referensi, dipikir-pikir, Kira-kira. hati-hati dong. Iya, karena jauhnya sampai 10 juta. Ya, Iya kan? itu jangan sampai Dibohongin. terlena gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang nonton ini nih, kasih tahu deh buat keluarganya semuanya ya. Jadi ada standar dari Kemenak 28 juta kurang lebih. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin 19 juta, itu kayaknya harus dicari tahu lagi bener apa enggak. Takut kamu dibohongin. Ketika tidak ada misalnya protokol-protokolnya, nah kita juga ada harga referensi yang dulu kita masih ingat gitu ya. Ketika harga umroh itu normalnya 21, 23 juta, ada orang menawarkan 13 juta berangkat, pulang pergi di hotel berbintang. Nah, Bohong. ya itu dilihat lah ya. Sampai di sana nanti mereka pada tidurnya atau bareng-bareng, nginepnya di hotel berbintang gitu-gitu kan, dibohongin banyak banget. Itu apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita dapat seperti itu? Misalnya gini nih, Prof. Apabila ada jamaah terus dibohongin, dia harus melapor kemana tuh, Prof? Ya bisa melapor ke Kemenag ya. Oke. Baik ke Kemenag provinsi ataupun kabupaten atau ke pusat. Jadi mereka bisa berkonsultasi betul nggak ya, bahwa ada tawaran umroh dengan semurah itu dan secanggih itu kualitasnya. Iya, berarti cari harus tahu. dicek dulu. Yang kedua, sebetulnya jamaah masyarakat itu bisa mengecek juga, membuka aplikasi kita Haji Pintar. Haji Pintar ada Haji ya? Pintar itu kita bisa ngecek kok. Ya. Kalau kita punya porsi haji, kapan kita ada berangkat tahun berapa langsung muncul. Oh. Juga kalau ada misalnya ada tawaran begini, PPIU penyelenggara perjalanan ibadah umroh, ya, menawarkan harga yang aduhai, cek organisasinya lembaganya ada nggak? Terdaftar nggak? Terdaftar nggak? Termasuk juga untuk PIHK ya, penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi sebetulnya para pelaku bisnis usaha di travel umroh dan haji khusus itu mereka juga sudah memiliki asosiasi-asosiasi. Ini juga di website banyak, jadi bisa ditanyakan. Jadi sebaiknya para travel umroh itu juga bergabung dengan asosiasi tertentu ya. Ya, baiknya begitu. Jadi bisa kita tahu kredibilitasnya seperti itu ya. Nah sekarang Prof, pertanyaan aku nih, kan dulu itu kan kita kalau misalnya keluar negeri itu nggak pulang-pulang tuh karantina. Nah sekarang tidak di karantina. Jadi sebenarnya kita berangkat umroh tuh berapa hari ya? Umroh itu kan sebetulnya pilihan dari travelnya. Ya. Ada yang 9, yang paling favorit biasanya 12 hari gitu. Tapi juga ada yang 2 minggu. Kemudian ada yang ke negara lain dulu, mampir dulu ke Yordania, mampir dulu ke Turki, atau ke Eropa, ke Cordoba dan lain-lain. Jadi sebetulnya Relatif. jumlah hari itu tergantung
dari layanannya. Mm-mm. Mau kemana lagi? Mm-mm. Ada uang, ada barang. Jadi kalau kamu punya duit lebih, kamu bisa mampir ke negara-negara lain. Ya. Nah, tapi yang jelas kita tidak ada karantina lagi ya, kayak Tidak Prof? ada, insya Allah tidak ada karantina, baik di negara tujuan, Mm-hmm. ya, misalnya di Saudi, ataupun di ketika kembali ke Indonesia. Nah, tetapi ya ada persyaratan lagi, mereka betul-betul untuk ke Indonesia itu masih ada keterangan bebas COVID ya, dari maskapainya atau dari negara ketika mereka akan Balik. ke Indonesia. Nah, jadi ya persyaratan itu alhamdulillah semakin longgar, semakin longgar, semakin longgar. Nah, sekarang aku juga mau tanya juga nih, pasti pertanyaan masyarakat juga nanya. Di sana kita pulang itu di rapid testnya di mana, Prof? Kalau pulang dari luar negeri. Maksudnya pulang dari umroh? Haji. Oh, kalau haji, nah ini kan kita menyampaikan bahwa karena pemerintah Saudi mensyaratkan harus adanya tes PCR 72 jam minimal sebelum berangkat, maka kemudian pulangnya itu tidak ada persyaratan itu. Nah, dalam rangka juga meringankan beban dari jamaah haji, kita harapkan itu tidak ada. Oke, jadi nggak ada lagi ya ngetes di sana untuk kembali tuh nggak ada ya? Oke. Tes di sana baru mendarat, tes lagi. Kita harapkan beban itu berkurang. Tapi kita pasti yakin bahwa mereka tuh akan aman-aman aja dari sana. Ya, kalau sudah vaksin, kenapa harus terlalu takut? Pertama kan kuncinya di vaksin. Vaksin adalah kunci kita untuk menjaga imunitas dalam konteks pandemi saat ini. Dan yang kedua, selain vaksin apa? Ya, protokol kesehatan. Mereka tetap harus jaga karena di sana nanti ada 1 juta orang dari berbagai negara, maka mereka harus berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan. Saya nggak kebayang loh, Prof, karena belum kebayang ada di sana ya. Maksudnya gini, kalau dulu kan kita rapat-rapat ya kan kalau misalnya tawaf gitu-gitu kan ya, Prof. Nah sekarang ini kan pakai masker, kita berjarak gitu ya? Sebetulnya sekarang sudah enggak juga. Oh enggak. Sekarang sudah padat sekali. Oh jadi kayak normal aja ya? Sudah hampir seperti normal Saudi itu. Bahkan umroh pun kan sudah tidak ada persyaratan macam-macam. Iya. Hanya haji saja. Jadi karena haji itu dalam satu waktu orang dari berbagai negara, kemudian agak lama di sananya. Kalau umroh kan seminggu pulang. Nah mungkin Saudi menerapkan lagi prokes. Saya mungkin karena belum ke sana kali ya, baru setelah COVID, jadi nggak kebayang tuh pas lagi berangkatnya. Kita kan kayak di masjid aja kan sholatnya masih, aduh deket-deketan boleh apa enggak ya, masih agak sedikit ya takut gitu kan. Nah kalau di sana udah, jadi kayak normal aja ya? Seperti normal, sudah penuh ya. Jadi kalau Anda lihat di TV, kalau ada yang TV yang meliput Masjidil Haram, itu beda antara tahun lalu. Sedih ya, banget. Tahun lalu itu jarang orang sekarang penuh banget. Almost every time ya. Jadi selalu penuh. Oke. Siang, pagi, sore, malam. Nah, kalau misalnya ada jamaah yang terpapar, harus kemana sebaiknya? Nah, kalau ada jamaah yang terpapar, tentu harus diisolasi. Terpapar itu untuk konteksnya umroh juga sama. Mereka akan diisolasi di satu tempat, tapi kemudian kalau jamaah itu punya gejala yang agak berat, itu harus dirawat di rumah sakit. Itu normal saja sebetulnya. Sama aja Standar. kayak di sini ya, gitu ya. Kalau ketika di sana mereka sudah tidak menerapkan PCR macam-macam, gimana ketahuan ini terpapar kan? Iya. Nah, karena itu kuncinya lagi-lagi imunitas kita itu harus dijaga, termasuk juga dengan pastikan vaksin kita lengkap. Itu kan sebagai tameng lah ya, tameng ke-1 atau tameng ke-2 gitu ya. Tameng pertama kan Allah Subhanahu wa Iya Ta'ala. benar ya, Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Kalau untuk usia yang tua, ada masukan nggak, Prof? Seperti apa? Untuk lansia ya. Lansia. Dalam konteks umroh ya mudah-mudahan banyak dari jamaah Indonesia yang berusia lanjut itu juga bisa menunaikan niat mereka berumroh ya, mengunjungi tanah suci, mengunjungi Masjidil Haram dan ziarah ke Madinah dengan umroh.
Sebaiknya ya. Itu juga kita anjurkan. Hmm. Apalagi ketika yang bersangkutan itu masih memiliki daftar tunggu yang masih lama. Misalnya yang usianya Oke. sudah lanjut, Ya, tapi ya. masih tunggunya masih Ya. 15 tahun. Ya. Masih mungkin Ya. nggak kalau kita tunggu Ya. haji. Iya sih, iya sih. Nah, kalau berat ya insya Allah niatnya sudah jelas kan, sudah daftar. Tapi karena situasi dan kondisi, mungkin juga mereka bisa memutuskan, oke, kita berumroh saja. Kecuali dia memang berniat menunggu sampai akhir dan kalau wafat diwariskan kepada anaknya, itu lain. Tapi kalau masih menginginkan untuk berkunjung ke Baitullah, salat di Masjidil Haram, juga berziarah ke Madinah, dan sebaiknya. kalau jadwalnya masih lama, Ya. silakan dirembukan. Oke, Prof. Saya juga mau bertanya, sebaiknya usia yang berangkat itu dari rentan usia berapa ke berapa untuk berangkat haji? Jadi sebetulnya itu usia berapapun itu baik saja. Dan saat ini banyak dari jamaah haji Indonesia profilnya itu sebetulnya adalah ya sekitar 40-50 yang paling banyak. Yang paling baik ya, Paling 45. banyak. Paling banyak. Paling banyak dan mungkin Bukan paling baik. Paling baik. Karena Masih mereka lebih sehat. prima lah, masih segar. Tapi kemudian yang masuk lansia, usia lanjut juga cukup banyak. Nah, untuk haji tahun 2022 ini, sayangnya ya, pemerintah Saudi sudah menetapkan pembatasan. Oh gitu. Jadi disampaikan di dalam pernyataan pemerintah kerajaan Saudi Arabia bahwa jamaah yang bisa berangkat itu usianya di bawah 65 tahun. Oh, untuk tahun ini ya, untuk tahun ini ini saja. Tahun ini aja. Jadi moga-moga sih tahun depan udah terbuka, lebih usia bisa nambah lagi ya. Tuh, ya mudah-mudahan tahun depan Iya. usia itu sudah tidak jadi penghalang Yes, lagi buat jamaah haji. Karena di Indonesia juga ya ada 30% ya usia lansia itu yang dengan sabar menunggu antrian ya untuk bisa berangkat. Nah, kita ingin menyemangati Iya. bahwa Bapak Ibu yang usia lanjut itu tetap semangat. Yes. Bahwa mereka itu Ada harapan. masih insya Allah Yes. ya, pembatasan usia mudah-mudahan hanya berlaku di tahun Didoakan. saja. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang mengenai suami istri. Nah, suami istri ya banyak juga suami istri ya pasangan yang akan berhaji tapi mereka daftarnya beda. Ya, terus Mungkin gimana? waktu pacaran istrinya daftar duluan kan, atau suaminya Calonnya. sudah bernikah, calonnya belum, sudah nikah baru daftar. Terlambat Nanti dong, yang pisah. berangkat adalah istrinya. Nah, Nah, kalau dalam situasi saat ini, maka pemerintah, Kementerian Agama itu sudah mengambil sikap yang berangkat adalah yang berhak saja. Kalau dulu itu pasangan bisa narik, oh gitu. bisa narik untuk barang-barang Ya, 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 ya. dengan batasan Kalau sekarang? usia tertentu, ya lama tertentu dari pendaftarannya. Kalau sekarang, kalau yang berhak itu adalah istrinya saja, maka ya berangkat satu, tidak bisa. Oh. Kemudian yang kedua, kalau satu pasangan beda usia, yang satu sudah masuk 65 tahun ke atas, ya, artinya tidak boleh kan? Nah, tetapi pasangannya di bawah 50 misalnya. Misalnya istrinya 66 ya, suaminya 57 gitu kan. Kebalik ya. Iya, suaminya bisa lebih muda. Banyak kan sekarang. Oh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi- Ya, perkembangan zaman. Suaminya itu misalnya 65 tahun lebih, ya, istrinya itu masih masuk, misalnya 58. Nah, istrinya kan berhak berangkat. Nah, kalau dulu, nah, mungkin suaminya bisa diikutkan, tapi situasi sekarang tetap tidak boleh. Nggak bisa. Artinya harus ada kompromi lagi suami istri itu. Apakah istrinya akan berangkat sendirian, Atau ataukah istrinya tidak berangkat tahun ini, mundur 1 tahun agar bisa bareng-bareng dengan suaminya. iya, Itu pilihan. suaminya Dan hidup berangkat adalah lagi. pilihan. Suaminya berangkat lagi berarti kan tahun depan. Kalau tahun depan kan suaminya sekarang ini nggak bisa berangkat. Jangan ganti suami, maksudnya suami tetap berangkat. Ya, masih bisa berangkat istrinya kan, dan bisa malah bisa bareng dengan suaminya kalau tidak ada batasan usia. Oh, oke, ya juga sih ya, masa berapa kali gitu kan. Nah, jangan ganti orangnya aja ya.
Prof. Itu penting. Nah, satu lagi, kalau sampai jamaah ini banyak banget sih, Prof. Jamaah di sana di Saudi itu yang entah mungkin mereka mengalami masalah secara psikologis atau disorientasi sehingga mereka tuh nggak kembali gitu loh. Maksudnya bingung untuk bisa kembali dengan rombongannya. Ya, Saya berpikir, kenapa nggak dikasih chip aja ya, Prof? dikasih apa? Chip. Oh, Jadi kayak robot kemana-mana, gitu ya, suntikan aja gitu. nggak disuntik sih, taruhnya di mana Oh, gitu kan. dipakai. Jadi kalau kemana-mana dia, nah sarannya Prof sendiri apa sih buat jamaah nih supaya yang usia lanjut nih nggak hilang gitu-gitu loh. Ya, tentu kita kan ada banyak petugas, Mm-mm. ada petugas haji yang di lapangan, membina, mengawasi dan menjaga jamaah kita. Ya. Baik petugas yang ada di dekat hotel-hotel tempat jamaah menginap, di lokasi-lokasi strategis tempat jamaah orang Indonesia warawiri itu ada. Saya teringat kemarin baru umroh dan saya waktu itu sedang sa'i ya, di Safa dan Marwah beserta rombongan, dan ada petugas kami yang biasa menangani petugas, mendampingi kita semua. Baik, nah, dan ketika itu karena sudah terbiasa dia melihat ada jamaah yang sedang duduk saja dengan wajah Indonesia, dia dekatin. Ibu kemana? Ibu dari mana? Dan Kebingungan. langsung jawab, saya nggak bisa pulang, saya ketinggalan teman-teman, saya ini itu gitu. Jadi dia petugas-petugas kita itu sudah punya pengalaman. Oke. Langsung disapa dan ternyata betul itu orang terlantar. Dan dia biasanya tentu sudah ada mekanisme ya. Dan Apa yang harus dilakukan? protokol cara membawa jamaah yang hilang. Oke, nah sebaiknya para jamaah itu nggak boleh lepas apa? Identitinya ya? Ya, identitasnya, gelangnya mereka harus pakai. Tuh. Kemudian juga nanti ada pernak-pernik yang lain. Iya, kayak dari travelnya itu ya, kayak bergoknya itu harus dipakai ya. Terus ada abas scarf-nya itu jangan hilang karena bisa aja kan kita bareng-bareng rombongan tiba-tiba keselip mau ke toilet nggak balik gitu-gitu kan, bisa kayak gitu. Jadi sebaiknya ada. Khususnya untuk gelang ya, memang diusulkan juga dan didorong oleh Pak Menteri agar kita bisa transformasikan gitu ya, identitas itu menjadi digital. Iya kan aku Bisa udah bilang, nggak Prof. digital? Tapi ya chipsnya kan masih harus kita rumuskan dulu modelnya, Saudinya izinnya seperti apa. Tapi yang sudah tersedia dan sudah berada di tangan kita itu adalah identitas gelang ya. Gelang. Yang berupa ya logam. Oh, oke, Identitas logam. nanti kalau Di hilang stempel. orang sudah bisa lihat dia siapa namanya dan Oh ya, maka jangan lepas-lepas sih karena suka gaya-gayaan jamaah nih. Sampai di sana dilepas lah gelangnya. Wah, terima kasih Prof. Kita jadi tercerahkan nih masyarakat ya. Saya juga jadi tercerahkan mendapat informasi mengenai umroh dan haji. Nah, demikian. Terima kasih Prof. Semoga lancar untuk tahun ini. Amin, amin. Ya Makasih, semuanya Bapak. berangkat. Ini mau berangkat lagi ya ke sana. Mudah-mudahan. Oke, senang banget ya. Dan udah lancar semuanya aman ya. Jamaah semuanya beres ya. Amin, amin. Amin. Oke, demikian guys, sudah tercerahkan, udah dapat informasi banyak. Nah, kalau misalnya kamu ada keluarga kamu yang mau berangkat dan butuh informasi lebih lanjut, kamu bisa kasih lihat konten YouTube ini buat mereka dan semoga para jamaah yang mau berangkat dilancarkan urusannya dan semoga segala doa yang dipanjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.